Halo, gue ketemu kawan lama, Bung Kosasi. Kosasi ya namanya tuh ya? Ini kawan gue masuk UIN tahun 2009 ya. 2009 dia itu di Fakultas Dakwah, gua itu di Fakultas Usuluddin. Kita sebenarnya saling kenal, saling menatap gitu ya. Saling kenal, saling menatap. Gue tahu lo Kosasi, lo tahu gue Dani gitu kira-kira. Organisasinya sama. Tapi ngobrol intens tuh jarang kita. Tapi kayak perkenalannya itu perkenalan batin kayaknya ya. Dan kalau di angkatan 2009 ke sini, 2009, 2008, 2010, siapa yang nggak tahu Kosasi kan? Abang kita yang satu ini tuh pejuang. Dan sampai sekarang masih berjuang. Sampai saat ini berjuang. Maksud gua tuh kan sampai adik-adik gua yang 2014 lah ya. 2014, 2015 itu tahu lo serius. Oh, kok bisa seterkenal ini? gua ikut mereka baksos. Karena gua kan pengen ngajar. Tapi karena kendala satu dan lain hal, akhirnya gue lebih diterima di daerah daripada di kota. Gitu. Dan gue ngerasa di situ tuh gue lebih diterima aja gitu, tanpa memandang background gue apa bagaimana. Oke. Lo waktu kuliah itu ngapain? Aktivitas selain kuliah? Ikut organisasi. Bukan, kalau organisasi mah tahu gua. Tapi yang unik dari cara berjuang lo itu, lo cara berjuang hidup di Ciputat. Oh, ya dagang kacang permen di bis, terus jadi tukang parkir, Terus dan sekarang jadi orang yang jagain putaran depan kampus. Pak Ogah. semester berapa lo dagang cangcimen? Keren anjing, serius ini. Tapi kayaknya udah mendekati waktu akhir tamat riwayat gue di kampus. Dagang cangcimen itu lo untungnya gede gak sih atau cukup buat bertahan doang? Cukup buat bertahan doang sebenarnya. Sampai lo bungkusin sendiri atau ngambil dari orang sih? Ngambil dari orang, bungkus sendiri dan jual sendiri. Jual sendiri ya. Nggak mungkin beli sendiri kan? Habis cangcimen apa? Udah jaga parkir. Jaga parkir di mana? Di Indomaret depan Polsek. Kalau teman-teman tahu Indomaret di UIN seberang Polsek, nah ini nih abang kita yang satu ini nih yang jaga tuh. Kadang gue malas ke Indomaret tuh gara-gara ada lu. Gue justru seneng dilema lo, serius dilema kalau kenal tuh. Gue lebih seneng markirin temen daripada orang lain walaupun temen gak bayar. Oh gitu. Karena gue ada sesi tanya jawab, ngobrol gitu. Jadi reputasi gue di tukang parkir tuh naik. Iya. Jadi lo mikirin reputasi juga ya? Iya, soalnya kan tukang parkir biasanya banyak musuhnya, gue banyak temennya. Iya. Kadang kita kan menghindar ya kalau dari tukang parkir. Gue biasa menghindar dari tukang parkir gara-gara gue mau beli rokok tuh biar murah ke Indomaret. Misalkan beli rokok gue 20.000. Gue malas beli di pinggir jalan karena harganya 21.000. Ke Indomaret jadi 22.000 kan itu. Aja. Nah itu faktor pertama. Faktor kedua tuh malasnya ada lo. Orang-orang semacam gue ini memang yang bikin dilema nih, serius dilema. Mau ngasih nanggung gitu ya, nggak enak. Nggak ngasih gimana gitu. Akhirnya kita melimpir aja gitu loh. Cuma wah ada Kosasi lurus aja kata gue. Cuma kan kalau gue tuh nggak seperti tukang parkir pada umumnya ya. Paham. Karena buat gue lu datang ke Indomaret itu aja udah buat untung Indomaret dan nggak perlu mikirin keuntungan untuk gua gitu. Iya. Dan gua kan nggak suka maksain orang untuk bayar gitu. Tapi lo tahu gak sih tukang parkir tuh kalau perspektif pemotor lah ya, gerak-gerik tukang parkir gak ada, udah diparkirin standar, kunci stang, prit. Lo suka begitu gak sih? Kalau gua begini, terutama untuk motor ya. Motor datang ke Indomaret kan ngadepnya ke Indomaret. Pas orang yang masuk ke dalam motornya gue putar balik jadi ngadep ke jalan. Oh, jadi ada ikhtiar. Ada servisnya. Ada servis. Nggak sekalian dimandiin, dilapin. Lama sekali itu waktunya Bapak. Biasa kalau yang parkir di bank itu dikasih dus atau dikasih ini ya biar nggak panas gitu ya. Iya. Belum nggak sampai situ. Kebetulan kan gue parkirnya sore, udah mulai adem. Oh, tuh di jatah ada sip-sipan. Iya, ada waktunya. Jadi kalau misalnya pagi mungkin gue pasang lah itu kardus biar nggak kepanasan hidupnya. Tapi kalau mendekati sore kayak gitu.
Cangcimen kan dagang penghasilan dari cangcimen lo katanya itu apa namanya ya ngepas lah ya buat bertahan. Kalau dari parkir untung semua kayaknya. Ya karena emang kita modalnya kecil pak. Apa tuh? Udah akrab gitu kayak jinjurigi gitu. Oh, ini sekarang udah jadi aksesoris aja, bukan alat kerja. Jadi udah beres, udah resign. Terpaksa resign sih soalnya Indomaretnya tutup. Oh, emang udah tutup di situ? Udah tutup. Diganti apa? Katanya sih mau jadi klinik. Oh. Jadi kan sekarang banyak yang sakit ya. Iya benar. Aduh, nyari cuannya di klinik. Terus habis itu lo dari parkir lo ke mana? Ke Pak Oga. Sekarang ke Pak Oga. Pak Oga perasaan gue gak pernah lihat ada lo dah kalau di Utrun seberang bendera UIN kan? Di depan rektorat. Iya, rektorat. Iya. Nah, kalau gua waktunya itu dari jam 2 siang sampai jam 3. Sejam doang? Sejam doang. Ngambil gope. Dikumpulin jadi apa itu? Ya kalau untuk hari ini aja gua dapat 114.000. Anjing. 1 jam. Jadi Pak Oga nih sejam. Berapa sejam tuh? 114.000. 140.000 pajak berapa tuh? 114.000 itu dibagi 2 sama orang yang ngasih gua kerjaan di sana. Oh, ada backingannya. Oh, ya udahlah itu mah masalah ininya ya, masalah you know lah, gak usah terlalu dibuka gitu ya itu. Tapi yang pastinya sejam lo dapat sekitar 60.000. Bisa segitu, jadi kan bagi 2 bagi ya. 2 itu. Tapi gue juga pernah dapat 60.000. Pernah juga ada orang yang bayar pakai permen, pakai nasi kotak, udah gitu basi lagi. Nah, gue pengen nanya nih langsung ke Pak Oga. Gue tuh kalau semisalkan mobil lah ya, gue nebeng mobil ke orang, misalkan ke Utrun, ngasih gope semisalkan, yuk gitu doang. Ngasih 2.000, makasih Pak Haji, gitu kan. Masih 5.000, siap bos gitu. Emang itu ada standarisasi pemanggilan terima kasih? Menurut gue sih sebenarnya enggak ya. Cuma kita kan bagaimana orang membeli di situ ya kita terima. Kita juga enggak nentuin orang ini harus bayar berapa. Tapi misalnya dia bisa beli kita lebih, kita tuh ada kayak semacam kebahagiaan gitu. Terima kasih Pak gitu. Pernah gue dapat 50.000 dari satu mobil. Ya, dan itu bukan orang yang putar balik ya, tapi orang yang jalan gini aja. Gitu. Ada aja itu ya. Ada gitu. Dan gue juga nerima duit cepean 200-an gopean bekas kerokan. Ditukar gak sih itu? Itu ditukar. Lo tempat penukaran di mana sih biasanya? Kalau gue biasa nggak mungkin dong ke ini, ke apa tempat penukaran tuh? Money changer bukan ke situ? Enggak. Kemana? Kalau gue ke lebih orang yang butuh, misalnya warteg, misalnya Alfa, atau tempat kafe-kafe gitulah. Mereka butuh recehan buat kembalian ya. Butuh banget gitu. Dan apapun hasil yang saya dapatkan di waktu yang sangat singkat itu saya nikmati. Sejam, mengerikan. Berarti sekarang lo masih sampai sekarang itu? Masih sampai sekarang. Karena itu kerjaan baru gue belum ada kerjaan lagi gitu. Lulusan apa sih lo itu sebenarnya? Dulu gua KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Lulus gak? DO. Kenapa DO? Ya karena sibuk dagang cangcimen nih. Ada masalah di keluarga, ada masalah di kehidupan gue juga, sampai akhirnya kayaknya gue udahlah bertahan hidup aja. Lo kuliah bener sampai semester berapa? Kayaknya gue semester 9 deh. Cuma akhirnya dari semester 9 ke sana itu ya semangat gue tuh udah mulai turun lah, udah kayak nggak ada harapan lagi gitu loh. Ya. Tapi jiwa akhirnya lo ya artinya kan whatever lah ya masalah itu karena pilihan lo. Tapi lo belajar banyak di Ciputat berarti ya, masalah hidup, masalah bertahan gitu ya. Dan gue belajar survive juga dari harta orang tua. Gimana maksudnya survive dari harta orang tua? Gini. Gimana? Maksudnya lo dikasih sama emak bapak gitu? Atau dulu kan gue masih nikmatin apa-apa dari orang tua ya, duit ya, kendaraan ya, tempat lo termasuk orang yang berada, bisa dibilang gitu. Terus tapi gua kan pengen bebas, dimana pilihan itu kan bukan berarti hanya berupa pilihan tapi juga ada resiko yang harus kita tanggung kan. Gua pengen hidup bebas tapi orang tua gua nggak nyetujuin, padahal kebebasan gua itu adalah kebebasan yang bisa gua bertanggung jawabkan gitu. Karena orang tua gua nggak setuju, ya udah akhirnya gua hidup seperti sekarang ini. Gua nggak ada fasilitas apapun dari orang tua, uang dari orang tua ataupun bantuan dari orang tua. Ngeri ya.
Makanya buat lo. Orang mana sih lo? Cengkareng, buat lo anak-anak nih, bocah-bocah lah yang pengen hidup bebas tapi masih nyantol sama orang tua. Pikirin lagi deh kata-kata lu tuh. Aduh, ampun. Ya. Gue udah menangkap bahwa selain daripada lo kuliah nih ya di KPI, Fakultas Dakwah, mudah-mudahan nanti ada jalannya juga kan, lanjutin masih ada lah ya gitu. Cita-cita ya minimal beli ijazah. Gue sampai bilang gini loh waktu disuruh lanjutin di kampus lain. Daripada saya lulus dari kampus lain, mending saya DO dari UIN. Gitu. Lo gak di DO sama UIN sebenarnya, lo yang men-DO UIN gitu. Ya gitu. Karena yang namanya belajar kan minal mahdi ilalah dia, gak putus. Iya betul. Masalah gelar, masalah tempat, masalah orang itu hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu kita permasalahkan juga kalau emang kita tetap mau belajar gitu. Ya. Nah kemudian mahasiswa, kemudian lo dagang cangcimen di nih cangcimennya itu kalau teman-teman tahu tuh dagangnya di mana? Di bis. Bis apa coba? Bis 1 juta? 5-10. Bis 1 juta umat. Enggak, gue nanya ke lo. 5-10 tuh padat anjing, gimana jualannya? Kalau udah keadaannya full penumpang gue nggak naik. Tapi lo tahu kan itu mobil kayak ini, kayak apaan tahu itu? Jadi kira-kiranya masih ada celah untuk gua bisa jalan ke depan ke belakang itu gua naikin. Tapi kalau misalnya udah padat gua nggak naikin. Lo berarti naik dari mana? Misalkan dari UIN. Depan kampus UIN. UIN masuk. Turun di UMJ. Bukan. Di ini Kawasaki. Oh, di Kawasaki udah turun. Iya. Deket amat anjing. Gak bisa lama-lama, Pak. Terus lo balik lagi gitu. Anjing. Soalnya kalau udah rapet nih, itu yang naik copet. Bukan, ada aja. Jadi pernah gue negur orang nih, Pak, tasnya jangan taruh belakang, taruh di depan, nanti diincer copet. Saya sendiri copetnya. Salah dong gua. Negur copet. Gue pikir bukan copet, katanya copet. Kemudian dagang cancimen di mobil 510, mobil 1 juta umat sekarang udah gak ada, kalau nggak salah udah diganti busway. Dan busway-nya udah gak ada juga karena Covid ya, bingung tuh busway. Jadi orang mau ke 510 ke Kampung Rambutan mungkin sekarang pada naik motor lah ya atau nge-Grab. Nah, kemudian yang kedua jaga parkir. Yang ketiga jadi Pak Ogah di Utrun UIN. Utrun UIN itu tepat di seberang rektorat. Sebenarnya Bu Amani harus turun lapangan. Oh, itu mahasiswaku, harus dikasih ini gelar kehormatan. Ya, lulus dong. Bener gak sih? Iya. Secara artinya UIN memberikan ruh berwirausaha bertahan hidup gitu loh. Jadi harus ada sarjana kehormatan. Itu. Ada satu kebijakan Bu Amani yang sebenarnya gue suka, tapi itu tidak jadi dilakukan. Apa itu? Bu Amani pernah mau DO besar-besaran kampus UIN yang semesternya sudah mengkhawatirkan. Terus? Tapi akhirnya ada kesalahan data dari pihak fakultas, jurusan, rektorat. Akhirnya ya rencana itu nggak jadi. Dan lo bagian dari itu? Padahal kalau misalnya itu jadi, berarti gue jadi DO senior dong. Gue ada DO junior nih gitu. Kita bisa bikin perkumpulan mahasiswa DO. Terus oke lah, gue gak mau ngomentari Amani perihal kebijakannya. Karena bagian sensitif gitu. Takut baper. Nanti kena ciduk. Kena ya gitu. Tapi beliau orang baik. Kemudian setelah itu lo udah jadi Pak Ogah. Nah, satu lagi profesi Kak Kosasi ini. Dia ternyata komika. Bener gak sih? Lucu lo di mana? Nah, itu yang masih gue cari. Iya. Mungkin orang-orang yang udah lucu dan udah nongol di TV itu mereka udah menemukan siapa diri mereka di dalam dunia stand up comedy. Sementara gue belum. Karena gue masih nyari-nyari nih, gue harusnya kayak apa di stand up comedy ini gitu. Makanya gue tetap belajar sama junior gua. Oh, senior belajar ke junior. Oh, kayak Bahrul kemudian Jandangnya itu junior lo kalau di komunitas. Iya. Lo masuk komunitas tahun berapa? Gua sebenarnya dapat tawaran buat gabung itu dari 2011 ya. Oh. Cuma akhirnya gua tertarik 2015 vakum, akhirnya gua seriusin sekarang.
di 2019-2018. Oh berarti sama teman-teman kayak Jawin, kemudian yang lain-lain tadi lah ya yang di sini gitu ya. Lo itu bagian dari komunitas apa namanya itu? Komunitas stand up Win. Komedi Win. Win tok ya, nggak pakai Ciputat. Enggak. Karena ada satu komunitas lagi, komunitas stand up Indo Tangsel. Untuk regionalnya, kalau kita kan komunitas kampus. Banyak kan melahirkan tokoh-tokoh besar kan dari sini tuh. Berapa orang gitu ya? Arapah, kemudian Jawin. Oh Jawin jelas. Kemudian siapa sih tadi yang di sini yang adik-adiknya Jawin? Adiknya Jawin. Si Nah. Bukan, itu adanya si Bahrul. Si Jupri ya si Jupri. Kemudian ada si Bahrul juga, ada Fitra ya timnya. Iya ya, orang-orang hebat keluar dari situ. Nah, lo ada strukturnya gak sih di situ? Terus sebagai apa di situ? Apa udahlah yang penting paguyuban gitu, yang penting ngumpul. Ya, iya. Atau ada ketuanya? Ketuanya ada. Itu anak sejarah peradaban Islam. Oh, anak-anak adab. Semester 7. Oh, semester 7. Junior lo lah ya. Karena yang dipilih sebagai ketua tuh kalau di komunitas kampus yang semester bawah gitu. Kita yang tua-tua mau udah ngikut aja. Gitu. Iya nih. Apa keren lah ini kawanku yang satu ini. Ada lagi nggak ya profesi lain? Profesi tukang cacimen, kemudian parkir, kemudian pauga, komika gitu ya yang sedang mencari jati diri kan kalau di komika mah. Tapi lo meskipun masih mencari tetap di jalan ini ya, di jalan ninjanya masih lo jalanin. Selain itu ada lagi aktivitas bertahan hidup lo di ini? Udah itu aja. Itu aja ya. Keren anjing, serius tuh temen gua. Iya ada keren-kerennya sepertinya. Tahu-tahu gitu ya, tahu-tahu sekarang udah jauh lah tuh. Lebih ganteng gitu. Kapan kawin? Lo 30 tahun dong sama gua. Iya, gua ada 31 90 kan lo. Kelahiran 90, gue 91. Gua sampai saat ini kenapa belum nikah karena gua dilangkahin. Dilangkahin siapa? Kucing. Bapak gua. Bapak lo mah dia kawin lo gak diundang. Gimana sih? Buat yang paham aja, iya. Kan bapak gua poligami. I know. Gua gak diundang. Gak diundang? Enggak. Ya gak apa-apa lah, berarti kan dia lebih canggih dari lo kan. Ya bapak gua banyak duit ya terserah, gua mah anaknya doang gitu. Lo anak Betawi asli berarti ya? Enggak, bapak gua Bogor. Oh Bogor. Sunda gimana? Nyunda? Ya, Sunda. Semacam Sunda gitu. Siap, mantap lah nih gua bisa ngobrol silaturahmi sama kawanku. Tapi jujur ini percakapan kita paling lama mungkin ya selama kita kenal itu. Biasanya kan ketemu say hello. Say hello aja kan? Guanya juga siapa ya? Gitu. Soalnya kan profesi parkir tuh profesi yang ketemu banyak orang. Betul. Jadi gua sama temen, sama siapa yang kenal gua kayak siapa ya? Iya, gitu. iya, Soalnya iya. ingatan gua juga kayaknya udah kurang bagus nih. Betul. Gitu. Yang penting itu pesan-pesannya. Jadi gue belajar satu hal dari lo tuh tentang kegigihan hidup. Pertama itu, yang kedua perihal optimisme. Maksud gue tuh lo memiliki jiwa yang apa ya? Untuk mengaku bahwa gue DO itu gak mudah loh. Biasa senior atau teman angkatan atau adik-adik gue itu memilih jalan sunyi ketika DO. Udahlah, gue bla 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 malu gitu. Kenapa lo mempunyai kejiwaan yang sangat keren gitu, berani untuk mengakui bahwa profesi gue A, B, C, kemudian gue DO dan gue tetap optimis. Apa ininya pesannya? Ya kalau di stand up comedy kan gue belajar berdamai dengan masalah hidup gue. Gue nerima dulu nih, terlepas orang lain mau nerima masalah gue atau enggak, yang penting dari diri gue dulu bisa menerima itu. Dan yang penting adalah jujur. Itu lu kerja apa, lu di kampusnya gimana, yang penting itu. Jangan lu jual sesuatu yang kayaknya wah gitu ke orang lain padahal nggak ada sama sekali. Jangan gitu. Kalau jujur jelek ya nggak apa-apa, daripada lu terlihat wah tapi semua itu bohong, imitasi gitu. Makanya gue bilang gue DO, bilang gue tukang parkir, gue Pak Oga. Kulil hakoal kana muron. Katakanlah kebenaran walaupun pahit. Masalah gue mau diterima orang lain atau enggak, gue
nggak mikirin, yang penting gue bisa nerima diri gue sendiri, udah berdamai dengan diri gue sendiri gitu. Ketika udah damai dengan diri sendiri, insya Allah kita bisa berdamai dengan orang lain kan. Bawahnya tuh kayak lebih tenang aja gitu. Ya. Wali ini, gue pastikan bahwa kawan gue yang satu ini wali. Oke, Kak Kosasi, terima kasih, sehat-sehat. Gue nanti izin upload ya. Gak bakal ada yang gue edit, langsung di upload ini sama gue. Mantap. Yo, assalamualaikum.